Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga apa yang akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Baiklah, hari ini di pertemuan hari ini kita akan membicarakan tentang proses perancangan Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui dan seharusnya kita mengetahui ya, bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila memiliki banyak sekali nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk semua landasan hukum di negara ini. Dalam perjalanannya, Pancasila itu terus berkembang, ya, berkembang dari awal terbentuknya hingga saat ini. Nah, proses berkembangnya Pancasila tentu tidak terlepas dari berbagai macam keadaan, baik di negara kita, perkembangan dunia, dan juga stabilisasi warga negara. Ilmu, kemudian teknologi yang menjadi berbagai macam faktor untuk berkembangnya Pancasila. Tetapi sebagai warga negara yang baik, kita harus memahami bahwa Pancasila itu tidak hadir dengan sendirinya. Ya, Pancasila hadir adalah hasil dari rancangan yang dibuat oleh para pendiri bangsa ini demi mencapai tujuan bersama yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kita harus memahami dulu dari mana Pancasila itu berasal. Nilai-nilai seperti apa saja yang ada di Pancasila itu. Dan bagaimana Pancasila bisa terus berkembang sampai saat ini. Dan sampai masa yang akan datang. Karena itu adalah bagian dari dasar hukum negara kita. Ya, itulah Pancasila. Baiklah, kita mulai ya. Dalam sejarahnya, Indonesia ini merupakan negara yang berasal dari negara kerajaan. Ya, sebelum terbentuknya Indonesia, sebelum terbentuknya Nusantara, Indonesia ini belum ada. Kemudian berkembang. Zaman kerajaan ini berkembang terus. Ya, sehingga muncullah salah satu kerajaan pertama di Nusantara itu yang sangat terkenal yaitu Sriwijaya. Ya, Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan Nusantara yang memiliki bahasa Melayu kuno sebagai bahasa dasar mereka untuk berkomunikasi, ya, dengan huruf Pallawa yang dikenal juga sebagai kerajaan maritim dan perdagangan.
Kerajaan tidak mungkin ada tanpa adanya nilai-nilai yang diturunkan oleh raja tersebut. Ya, persatuan dan kesatuanlah yang membuat Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan terbesar pada masanya. Nilai-nilai kesatuan dan persatuan itulah yang menjadi salah satu dasar dari Pancasila. Meskipun pada saat itu Pancasila belum ada, tapi nilai-nilainya sudah ada. Salah satu contohnya adalah persatuan dan kesatuan yang membuat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Ya, yang dikenal dengan kerajaan maritim dan perdagangan. Kita sejak zaman dahulu bangsa kita sudah dikenal sebagai bangsa perdagangan karena adanya Sriwijaya. Ya. Nilai inilah yang menjadi nilai dasar, salah satu nilai dasar dari Pancasila itu. Ya, perlu diketahui juga bahwa Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Bala Putra Dewa. Ya, setiap pemimpin itu memimpin sesuai dengan zamannya dia memimpin. Ya, jadi siapapun yang menjadi pemimpin pasti akan menyesuaikan diri. Begitu juga Pancasila. Pancasila adalah nilai-nilai yang terus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, siapapun yang memimpin negara ini, dia punya cara sendiri untuk menerapkan Pancasila itu. Nilai-nilai Pancasila. Ya, karena dalam memimpin, setiap pemimpin memang menerapkan nilai-nilainya untuk memudahkan dia untuk bekerja dengan lebih baik. Tetapi tetap nilai-nilai itu tidak akan pernah hilang dan tidak boleh hilang, terutama nilai Pancasila. Ya, dari Kerajaan Sriwijaya kita bisa belajar bahwa bangsa yang bersatu dapat memiliki kekuatan yang besar, bahkan dapat menciptakan sebuah negara. Ya, bangsa yang memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan seperti halnya Sriwijaya dapat bersatu, berdaulat, dan mempunyai wilayah yang dapat mendukung kehidupan rakyatnya. Dan dari Kerajaan Sriwijaya itulah kita juga dapat belajar bahwa kekuatan sebuah bangsa yang berdaulat, bersatu, dan memiliki wilayah dapat menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera bagi kerajaan, bagi pemerintahan dan pemimpinnya, dan bagi rakyat yang dipimpinnya. Dari Kerajaan Sriwijaya itulah kita juga dapat belajar bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat penting dalam menciptakan sebuah negara. Ya. Kemudian masuk ke dalam masa Kerajaan Majapahit. Ya, di mana tetap nilai kesatuan menjadi nilai utama. Karena tanpa adanya kesatuan, maka kerajaan tidak akan bisa berdiri. Ya, konsep Nusantara sudah mulai muncul. Ya, pada masa Kerajaan Majapahit dikenal juga pada zaman keemasan yang pastikan juga sudah kenal dengan Sumpah Palapa. Ya, Sumpah Palapa yang menjadi salah satu sumpah yang sangat terkenal dan memiliki tonggak sejarah yang sangat luar biasa. Ya, Kerajaan Majapahit mencapai puncak
kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, ya. Dan pada zaman kerajaan Majapahit lah Empu Parapanca mulai mengeluarkan semacam konsep pemahaman dia tentang negara Kertagan, konsep persatuan, bahwa perbedaan itu menjadi kekuatan besar bagi sebuah bangsa. Dan kerajaan Majapahit juga memahami itu sangat baik. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, maka mereka tidak akan pernah bisa menjadi sebuah kerajaan yang besar. Ya, bahkan di zaman Empu Tantulak pada kerajaan Majapahit ada sebuah statement tentang Sutasoma, atau kita lebih kenal dengan sekarang dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, konsep ini yang kita gunakan sampai sekarang. Padahal awalnya itu di kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Kerukunan yang membuat kerajaan Majapahit bersatu. Perbedaan yang tidak mereka usik, tapi mereka terima dan menyatukan semuanya lah yang membuat Majapahit besar, kuat. Maka Majapahit disebut salah satu kerajaan yang paling besar dari kerajaan-kerajaan lain di negara ini kan. Karena apa? Karena mereka sudah menyadari sejak dahulu nilai-nilai kesatuan itu sangat penting. Nilai-nilai persatuan itu sangat penting bagi sebuah bangsa. Semakin besar bangsanya, maka nilai persatuannya pun harusnya semakin baik. Perbedaan itu ada bukan untuk dijatuhkan, untuk saling menyalahkan. Perbedaan itu ada untuk saling memahami dan melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk saling melengkapi. Begitulah konsep Bhinneka Tunggal Ika dari Kerajaan Majapahit. Dari situ kita juga dapat belajar bahwa nilai-nilai Pancasila itu ada. Bahkan sebelum Pancasila itu ada. Nilai Pancasila dari Kerajaan Majapahit kita bisa pelajari bahwa kerukunan hidup antara manusia atau umat beragama. Ya, ingat ya, karena Majapahit kan tadi untuk Prapanca mengatakan negara Kertagama. Karena kerukunan hidup antara umat beragama itu adalah merupakan kekuatan besar bagi Majapahit. Ya, karena tidak ada satupun agama yang menyarankan untuk berbuat buruk. Semua agama menyarankan untuk berbuat baik. Kebaikan yang saling dipercaya oleh masing-masing orang yang berbeda agama itu merupakan kekuatan besar bagi Majapahit sehingga Majapahit dapat terkenal dan menjadi kerajaan yang kuat. Tidak saling menyalahkan tapi saling menerima. Tidak saling memaksa tapi saling memahami. Agama merupakan bagian keyakinan pada diri seseorang yang harus kita hargai, kita hormati. Dan inilah Majapahit. Tidak ada yang menyalahkan atau memaksakan kehendak mereka terhadap agama lain pada zaman Majapahit. Mereka sangat rukun dan menjadi salah satu kerajaan yang memiliki umat beragama yang kerukunan terbaik.
Dan dari kerajaan Majapahit pula kita bisa belajar bahwa muncul atau berkembangnya nilai-nilai religius dan gotong royong, ya, bahwa nilai religius itu sangat penting karena apa? Karena setiap agama menyarankan kita untuk berbuat baik. Artinya, sebagai umat yang beragama, kita harusnya menjadi manusia yang terbaik. Bagi siapa? Bagi diri kita sendiri dan bagi sekitar kita. Sebagai umat yang beragama, kita harus berpikir bahwa kita tidak boleh berperilaku yang buruk karena agama kita mengajarkan sebuah kebaikan. Artinya sebagai manusia kita pasti akan berbuat baik bagi diri kita, bagi lingkungan kita, bagi bangsa kita, dan bagi negara kita. Nilai-nilai religius yang umum inilah yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan warga negara Indonesia saat ini. Coba kalau kita lihat Majapahit dulu tidak menerima, apa jadinya sekarang? Mungkin nilai itu tidak akan menjadi sebuah tonggak sejarah bagi Majapahit. Tapi karena Majapahit bisa menerima perbedaan agama, bahkan mereka membuat itu menjadi sebuah kekuatan besar bagi negara mereka, akhirnya kerukunan hidup itu membuat umat beragama menjadi hidup dengan nyaman, tentram, aman, dengan nilai-nilai religius mereka yang sangat kental dan memunculkan gotong royong, saling membantu, bahu-membahu. Karena namanya manusia itu sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Siapapun kita. Dan pada zaman Majapahit, nilai-nilai religius dan gotong royong itu sudah ada. Bahkan menjadi cerita dan sejarah yang sangat baik sebagai nilai dasar Pancasila. Gotong royong. Bahu-membahu, bukan serang menyerang. Ya, bahu-membahu, saling membantu. Bukan saling mengganggu. Ingat, ya, gotong royong itu bahu-membahu. Bukan saling mengganggu. Kenapa Majapahit bisa besar? Karena mereka tidak mengganggu kerukunan beragama. Mereka tidak menyalahkan dan mencaci maki agama lain, tidak. Justru mereka menerima itu semua. Mereka melindungi itu semua dalam kekuatan kerajaan mereka. Justru nilai religius itulah yang membuat nilai gotong royong bahu-membahu makin kuat. Karena tidak ada yang sempurna sebagai manusia. Ya, manusia itu tetap punya kekurangan. Dan di bawah keyakinan nilai religius, kita punya tujuan yang sama. Menjadi manusia yang lebih baik. Itulah kenapa Majapahit menjadi negara yang kerajaan yang besar ya. Karena mereka menerima agama dan gotong royong. Keberagaman itu hal yang sangat luar biasa. Keberagaman itulah yang membuat sebuah bangsa itu besar. Saling membantu, saling menerima, saling menutupi kekurangan masing-masing dengan kelebihan yang lain. Ya, kemudian masuk ke pokok perkembangan kerajaan Islam. Ya, ada dari kerajaan Islam ada Aceh, ya, ada Banten, kerajaan Banten, Demak, Mataram, Cirebon, Jam, kemudian kerajaan Islam berkembang dan bisa berkembang dari adanya perdagangan. Perdagangan antar negara, Islam masuk dan muncullah kerajaan-kerajaan Islam dengan konsep ketuhanan yang Maha Esa. Ya, nilai pertama dari Pancasila. Tapi pada masa kerajaan Islam tetap tidak merubah keyakinan orang lain. Kita bisa lihat bahwa banyak sekali
kerajaan Islam yang dimana ketika rajanya Muslim, istrinya Hindu atau Buddha. Dan begitu sebaliknya. Nilai-nilai kerukunan, religius, dan gotong royong tetap dipelihara oleh kerajaan sampai kerajaan Islam muncul. Dan meskipun kerajaan Islam telah berdiri, tetap nilai-nilai itu tidak pernah hilang. Bahwa konsep ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negara, setiap orang memiliki hak untuk meyakini apa yang diyakininya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan keyakinan religius yang ada. Karena Indonesia ini kan punya nilai religius yang sangat kental ya dari tadi awal. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kemudian sekarang kerajaan-kerajaan Islam masuk. Pengaruhnya terhadap Pancasila apa? Nilai-nilai apa kira-kira yang timbul di kerajaan Islam? Ya, jadi kalau kita mau tahu, ya sejak dulu yang menjadi awal dari tokoh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Ya, bukan kerajaan Islam. Kerajaan Islam itu masuk setelah itu. Muncullah kerajaan Aceh, Banten, Demak, Mataram, Cirebon, Pajang, dan lain sebagainya. Yang konsep ketuhanan Maha Esa. Ada nilai-nilai yang diturunkan dari kerajaan Islam itu. Yang pertama adalah toleransi. Bahwa kerajaan-kerajaan Islam itu memiliki nilai toleransi, di mana kita bisa lihat, contohnya Kutai Kartanegara, yang awalnya Hindu, kemudian kerajaannya berubah jadi Islam, tapi konsep toleransi itu tidak pernah hilang. Rajanya tersebut tidak memaksakan apa yang diyakini oleh dia kepada bawahannya. Karena mereka memahami bahwa setiap orang punya hak itu. Keyakinan dia terhadap Tuhannya lah yang membuat kekuatan yang besar bagi kerajaan itu. Karena dia meyakini Tuhan yang diyakini, jadi dia tidak akan berperilaku buruk pada dirinya, pada kerajaannya, pada bangsanya. Itulah kekuatan toleransi yang sangat besar. Ya, karena nilai toleransi inilah yang membuat Kutai Kartanegara salah satunya itu menjadi kerajaan terus besar kan sampai sekarang masih terkenal. Ya, konsep-konsep toleransinya. Ya, kemudian nilai apa lagi yang diturunkan pada kerajaan Islam itu? Itu adalah kebangsaan. Konsep kebangsaan ini muncul di kerajaan eh, Majapahit, Sriwijaya, dan kerajaan Islam. Bahwa manusia yang memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan kedaulatan rakyat adalah bangsa dengan tujuan yang sama. Ya, kemudian ada apa lagi yang turun? Atau ada di kerajaan Islam itu yang berhubungan dengan Pancasila. Sebelum terjadi Pancasila, yaitu demokrasi permusyawaratan dan kemanusiaan. Ya. Bebas berpendapat, iya. Boleh memeluk agamanya masing-masing, iya. Mau siapapun rajanya tetap. Mau raja-rajanya muslim, tetap boleh. Mau rajanya tidak bukan muslim, tetap. Nilai demokrasi itu ada, kemanusiaan itu ada. Tidak saling mengganggu, tidak saling menjatuhkan, tidak saling memaksa. Itu hebatnya konsep kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Ya, nggak memaksakan kehendakmu terhadap bawahanmu, meskipun itu rajanya Hindu atau Buddha atau Islam, tapi justru mereka menerima itu semua dan menciptakan konsep demokrasi yang sehat, bebas bertanggung jawab. Karena kita sudah tahu sebagai manusia kita punya Tuhan, kita nggak boleh berperilaku buruk, kita harus berperilaku baik. Kalau Tuhan melarang kita untuk menghina, jangan menghina. Makanya kenapa Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan Islam itu bisa besar itu karena apa? Karena nggak saling menghina. Mereka tahu kalau menghina itu salah. Menghina itu bukan konsep demokrasi kita.
Tapi karena adanya nilai-nilai religius yang muncul sejak awal, ya, mulai dari Sriwijaya, Majapahit, kemudian Kerajaan Islam, itu menciptakan sistem demokrasi yang sehat, bebas bertanggung jawab, karena adanya nilai-nilai religius. Bebas iya, tapi menghina jangan. Bebas iya, tapi memaksakan kehendak kita pada orang lain itu nggak boleh. Tapi kita tetap harus hidup sesuai dengan rules, aturan dari kerajaan kita. Gitu nilai-nilai yang muncul. Akhirnya muncullah konsep kemanusiaan. Dari mulai Sriwijaya, Majapahit, dan Kerajaan Islam. Ya, jadi nilai-nilai Pancasila itu sudah ada gitu. Sebelum konsep Pancasila diperkenalkan kepada publik setelah proklamasi kemerdekaan. Tapi nilai-nilai itu sudah ada sejak zaman kerajaan. Oleh karena itu, Pancasila menjadi dasar negara karena memang nilai itu sudah ada di dalam negara kita. Tidak bisa kita seenaknya ingin mengganti Pancasila, tidak bisa. Para pendiri bangsa ini, Panitia 9, BPUPKI, PPKI, mereka hanya merumuskan nilai-nilai itu. Tapi nilai-nilai itu sudah tercipta dan ada sejak zaman kerajaan. Para leluhur bangsa kita itu merumuskan nilai-nilai yang sudah ada itu, nilai-nilai positif yang sudah ada itu ke dalam satu konsep dasar yang disebut dengan Pancasila. Yang di dalamnya terkandung banyak sekali nilai kerajaan-kerajaan Indonesia dari mulai Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan Islam. Nah, nilai inilah yang menjadi konsep awal perancangan Pancasila. Toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman, kemanusiaan, kebangsaan, permusyawaratan, kemanusiaan, persatuan, kesatuan, keagamaan. Karena konsep agama sudah ada. Jadi makanya tidak bisa tidak beragama di Indonesia. Karena gak ada yang di Indonesia ini sejak awal terbentuknya zaman kerajaan itu tidak beragama. Dari mulai kerajaan terbesar Sriwijaya, Majapahit, mereka memahami konsep agama dan menerima itu dan memang ada konsep agama itu. Karena memang sudah dari awal konsep agama dan religius itu ada dan menjadi nilai dasar dari Pancasila, makanya orang yang tidak beragama tidak bisa di Indonesia. Karena orang Indonesia yang memahami dengan konsep dasar Pancasila sesuai dengan nilai-nilai dasar religiusnya adalah harus beragama. Karena konsep beragama itulah yang menjadi tolak ukur bagaimana manusia dan warga negara Indonesia saat ini yang memahami Pancasila agar Pancasila itu terus berkembang sampai ke masa yang akan datang. Makanya nilai-nilai Pancasila ini nggak boleh hilang. Demokrasi kita itu demokrasi yang bebas bertanggung jawab berdasarkan konsep ketuhanan. Seperti halnya Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan Islam. Loh, kok mereka saja bisa kok menerima gitu. Konsep agama dan religius itu sebagai bagian dari diri mereka. Kenapa orang-orang zaman sekarang malah mulai berpikir konteks demokrasi yang lain? Padahal konteks demokrasi kita itu sudah jelas. Demokrasi yang bebas bertanggung jawab berdasarkan Pancasila. Dan nilai terbesar Pancasila adalah nilai religius. Berdasarkan konsep sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi konsep agama dan religius itu tidak bisa ditolak sebagai bagian dari warga negara. Sebagai warga negara Indonesia yang akan meneruskan nilai-nilai Pancasila ke masa yang akan datang, kita harus benar-benar menanamkan itu pada diri kita bahwa konsep ketuhanan yang Maha Esa merupakan bagian awal dari konsep nilai dasar luhur bangsa kita. Selama agama itu adalah agama yang dilindungi oleh Pancasila,
ya kita berhak untuk memilih. Kita berhak untuk mempertahankan. Kita harus saling menjaga. Kita harus saling memahami. Karena nilai itu memang sudah ada sejak zaman dahulu. Dan itu sangat penting bagi bangsa kita sekarang. Tidak akan ada yang kita capai dengan menjatuhkan orang lain. Tidak akan ada keimanan dan keyakinan yang akan meningkat dengan menyalahkan keyakinan orang lain. Karena konsep dasar keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah kebaikan. Bukan untuk menjatuhkan orang lain. Keyakinanmu pada Tuhanmu adalah merupakan konsep yang baik. Nilai religius yang baik yang harusnya sebagai bangsa Indonesia kita memahami itu. Tidak bisa kita memaksakan apa yang kita yakini kepada orang lain. Tidak bisa kita menghina orang lain untuk meyakini apa yang kita yakini, untuk memperkuat apa yang kita yakini, itu aneh gitu. Seaneh ketika kita ingin mengatakan kita baik dengan mengatakan yang lain jelek. Itu kan nggak make sense banget gitu. Buat apa kita mengatakan diri kita baik dengan menghina orang lain? Itu kan nggak nyambung banget. Ya, jadi ingat, konsep nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sebelum Pancasila itu dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini. Dari zaman Sriwijaya, Majapahit, dan Kerajaan Islam. Nilai ketuhanan yang Maha Esa merupakan nilai utama yang menjadi bagian Pancasila. Jadi demokrasi kita itu demokrasi ketuhanan, demokrasi Pancasila. Di mana sebagai warga negara kita bebas memeluk agama apapun yang kita inginkan, karena memang itu bagian dari amanah undang-undang. Tapi tidak bisa kita tidak beragama di negara ini. Karena itu sudah keluar dari konsep Pancasila yang ada. Kalau memang kita tidak beragama, itu sudah keluar dari konsep Pancasila. Bagaimana kita mau menjalankan Pancasila ke depannya, kita ingin membawa Pancasila ke masa depan, kalau nilai-nilai awalnya sudah salah. Ya, jadi nggak bisa ya. Tetap kita harus mengikuti rules aturan yang ada dan nilai-nilai yang sudah ada dari leluhur kita. Ya, hargai leluhur kita dengan terus mempelajari dan memahami nilai-nilai yang mereka turunkan pada kita. Karena itulah cara kita untuk berterima kasih kepada para leluhur kita atas kenyamanan dan keamanan yang bisa kita rasakan saat ini. Tanpa mereka kita tidak akan pernah ada. Tanpa mereka para leluhur bangsa ini, Indonesia ini mungkin tidak akan pernah ada. Karena itu ingat ya, jangan pernah melupakan sejarah. Kita tidak boleh melupakan siapa ibu dan ayah kita. Kita harus saling menghormati dan saling menanamkan nilai-nilai leluhur kita untuk hidup kita saat ini dan masa yang akan datang. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apa yang saya sampaikan di sini adalah contoh perkuliahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tidak berniat untuk menyalahkan, mengganggu, atau menghina kelompok tertentu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.